Turi. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di podcast kita. Perkenalin, nama aku Fandi. Dan itu podcast hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sering banget kita lewatin tiap hari, tapi itu jarang disorot oleh sebagian besar orang, yaitu tentang bahaya di area parkiran mall. Nah, dari podcast itu kita nggak cuma teori doang, karena kita sendiri udah turun langsung ke lapangan bareng partner aku nih, namanya Farel. Halo, siap banget nih buat cerita hasil penelitian kami. Nah, jadi guys, kita berdua tuh baru aja nyelesain laporan ketiga keselamatan kesehatan kerja, khususnya di area parkiran sebuah mall di Malang, yaitu Matos atau Malang Town Square. Nah, hasilnya sendiri tuh lumayan bikin kita tuh kaget. Nah, kita mulai dari mana nih enaknya nih? Mungkin dari basementnya dulu kali ya. Kenapa nih parkirannya? Gitu. Nah, bener banget tuh. Karena kenapa kita ngambil di parkiran? Karena orang tuh sering nganggep parkiran tuh ya udah tempat kita taruh kendaraan doang. Padahal Oh, padahal bahayanya banyak banget, terutama yang indoor atau basement kayak di Matos. Itu kita juga punya dua jurnal ilmiah sebagai landasan. Yang pertama itu dari Roma dan Yoga soal tata letak parkiran, dan satu lagi dari Sadeo dan kawan-kawan yang fokus ke dampak kesehatan pekerja dan pengunjung. Dan yang pentingnya lagi, ada dua kelompok orang yang terdampak di sini. Yang pertama itu dari pekerja parkiran atau petugasnya sendiri ya, terus dari satpam, terus juga dari cleaning service. Mereka ini nih yang paling sering rentan karena tiap hari ada di parkiran itu selama 6 sampai 8 jam kerja secara penuh. Nah, yang kedua itu pengunjung atau kita semua. Bedanya, kita cuma sesekali terpapar, tapi para petugas mereka terpapar setiap hari dan terus-menerus. Nah, bener banget tuh. Nah, dari dasarnya tuh kita udah jelasin kenapa kita ngambil parkiran. Sekarang kita langsung masuk ke bagian yang paling menarik nih. Kita itu nemu 6 kategori bahaya di Matos sendiri nih. Kita mulai dari yang pertama kali dulu ya. Ya, yang pertama itu ada bahaya ergonomi. Nah, soal petugas loket tiket, kursi yang mereka pakai itu nggak punya sandaran punggung yang proper, terus nggak ada lumbar supportnya. Bayangin nih, duduk 6 sampai 8 jam pakai kursi kayak gitu tiap hari. Itu kan bisa nyeri punggung, terus nyeri punggung bawah kronis, low back pain namanya. Nah, bener banget tuh. Terus yang kedua tuh ada dari bahaya fisik. Nah, di sini tuh ada dua kategori, yaitu dari kebisingan serta dari pencahayaan. Nah, yang pertama tuh soal kebisingan nih. Parkiran Matos itu kan indoor ya, jadi temboknya tuh beton semua. Maka dari itu suara knalpot tuh gema dan numpuk. Estimasinya tuh bisa diperkirakan lebih lah dari 85 desibel. Itu sih udah di atas ambang batas aman untuk paparan telinga manusia selama 8 jam penuh. Lama-lama tuh bisa bikin penurunan pendengaran permanen buat para petugas. Nah, ngomong-ngomong soal pencahayaan, ada di beberapa sudut, terutama basement, itu remang-remang banget. Di bawah standar minimal 50 lux. Berbahaya buat pengemudi karena jarak pandangnya berkurang, terus rawan tabrakan dan jadi titik buta yang bisa dimanfaatkan buat tindak kriminal. Nah, benar tuh. Sekarang kita langsung lanjut ke yang ketiga nih, itu ada bahaya kimia. Nah, di bahaya kimia itu yang paling lumayan serius lah, karena di parkiran tertutup gini tuh gas buang kendaraan numpuk, terutama karbon monoksida, CO. Nah, gas ini tuh nggak berwarna, terus juga nggak berbau, tapi mereka tuh sangat beracun. Konsentrasi tingginya tuh bisa bikin pusing, mual, pingsan, dan yang paling parah tuh bisa bikin kematian. Nah, ditambah lagi kita nemu bau got yang cukup menyengat di beberapa titik. Itu indikasi ada gas hidrogen sulfida, terus H2S. Buat petugas yang terpapar tiap hari, itu bisa merusak saluran pernapasan secara jangka panjang. Nah, yang keempat nih ada bahaya mekanik. Bahaya mekanik tuh yang paling kelihatan kalau kalian tuh pernah ke parkiran Matos. Jalur perjalanan kaki dan jalur perjalanan motor tuh kan nyatu, gak ada pemisah fisik sama sekali. Jadi pengunjung yang lagi jalan ke kendaraannya tuh mereka harus berbagi jalur sama motor yang lagi manuver untuk parkir atau keluar dari parkir. Nah, apalagi kalau weekend, motor tuh parkirnya rapat banget sampai saling mengunci. Itu bukan cuma nggak nyaman, tapi kalau ada kedaruratan, evakuasi bisa jadi kacau banget. Nah, dari empat bahaya yang udah ditemuin, ada dua bahaya tuh yang paling penting terus juga paling bikin kita khawatir. Apa tuh yang pertama kira-kira? Nah, yang pertama tuh soal APAR.
atau alat pemadam api ringan. Kita nemu bahwa di seluruh area lantai 2 itu nggak ada apar sama sekali. Itu menjadi pelanggaran standar keselamatan yang serius. Parkiran penuh kendaraan dengan tangki bahan bakar, kalau ada satu motor yang kebakaran dan nggak ada apar, api itu bisa menjalar lebih cepat banget sebelum pemadam datang. Nah, yang kedua tuh yang paling bikin kita tersentak waktu nemuin itu soal titik kumpul darurat atau assembly point. Nah, kalian tahu nggak sih kalau di Matos itu titik kumpulnya atau assembly point itu nggak ada di parkirannya, malah adanya tuh di dalam mallnya. Itu bener gak sih? Iya benar, itu di dalam dan itu fatal banget. Jadi kalau terjadi kebakaran, orang-orang malah diarahkan masuk ke dalam bangunan yang lagi terbakar. Harusnya kan titik kumpul tuh ada di ruang terbuka atau di luar gedung, dan itu juga udah diatur dalam peraturan pemerintah PUPR nomor 14 tahun 2017. Nah, persis banget tuh kayak kita lari masuk ke dalam api bukannya malah keluar, dan itu nyata terjadi ada di Matos sesuai dengan temuan yang kita dapat waktu observasi di sana. Nah, kita juga sempat mewawancarai langsung beberapa orang di Matos, yaitu 2 pengunjung dan 1 petugas internal. Nah, pengunjung pertama itu ada yang namanya Adi ya. Dia tuh bilang kalau nggak pernah pusing atau mual. Tapi dia tuh ngakuin kalau pencahayaan basement tuh sangat kurang terang, terutama di dekat pintu masuk serta pintu keluar. Nah, dia juga hampir keserempet motor karena tuh jalurnya sangat sempit. Dan ada juga pengunjung kedua, namanya Aldi. Ini lebih terdampak. Dia pernah sesak napas karena padatnya kendaraan. Terus pencahayaannya juga dia bilang kurang. Dan pernah hampir tertabrak waktu weekend saat parkiran lagi penuh-penuhnya. Nah, dari dua wawancara pengunjung itu tadi, kita juga ngakuin wawancara ke salah satu petugas internal, yaitu seorang satpam namanya Pak Chandra. Nah, dia tuh jujur banget kalau dia tuh ngakuin ketinggian plafon deck 2 itu cuma sekitar 2 meter. Itu tuh sangat beresiko buat kendaraan tinggi. Terus juga ada beberapa titik buta di area Matos. Terus juga ada beberapa sprinkle tuh yang kondisinya kurang terawat sekali. Dan selain itu, soal titik kumpul yang dalam mall, dia sendiri juga bilang kalau itu tidak sesuai dengan prinsip keamanan evakuasi. Itu udah jujur banget dan udah kita apresiasi. Nah, dari sisi teori kita tuh pakai dua pendekatan. Yang pertama tuh ada teori domino, yang dimana itu tuh kecelakaan terjadi karena rantai faktor yang saling menjatuhkan dan bisa dicegah dengan memutus salah satu mata rantainya. Akan tapi yang paling relevan buat kasus ini adalah teori gunung es atau iceberg. Jadi yang kelihatan di permukaan biaya langsung kayak pengobatan, terus kalau ada yang keserempet itu kecil. Tapi di bawah permukaan ada biaya tersembunyi yang jauh lebih besar. Seperti hilangnya kepercayaan konsumen, terus tuntutan hukum, reputasi mall yang anjlok, sampai-sampai nilainya bisa 5 sampai 50 kali lipat lebih besar. Nah, makanya itu jauh lebih murah kalau kita mencegah daripada nanggung akibatnya. Nah, dari teori itu juga ada solusinya. Kita itu bagi 3 level untuk solusinya. Dari resiko tinggi yang perlu ditangani segera, yaitu dengan optimasi ventilasi udara di basement. Terus wajibkan petugas pakai masker karbon aktif. Lalu pasang apar baru di pilar-pilar lantai 2, serta pindahilah titik kumpul itu ke area terbuka di luar gedung, jangan di dalam mall. Betul. Nah, untuk yang risiko sedang, itu seperti zonasi wajib earplug di area gerbang yang bising, terus buat marka jalur khusus pejalan kaki yang terpisah dari jalur motor agar terhindar tertabrak oleh motor, terus redesign kotak parkir supaya nggak saling mengunci, dan pasang rambu batas ketinggian di gerbang dek 2. Dan satu lagi, tambah lampu di sudut yang gelap. Nah, dari dua bahaya tadi itu ada risiko sedang sama tinggi. Kita juga dapat risiko rendahnya, tapi tetap perlu kita perhatiin, yaitu dengan mengganti kursi petugas loket dengan kursi yang ergonomis. Terus juga ada sandaran punggung supaya nggak kena yang namanya low back pain tadi. Nah, oke, itu hasil penelitian kita dari parkiran Matos. Kesimpulannya, parkiran yang kelihatan biasa aja itu ternyata menyimpan banyak bahaya yang sering kita abaikan. Nah, buat pengelola mall nih, dimanapun itu, mau besar atau kecil, di kota terkenal atau enggak, K3 tuh bukan cuma beban biaya, tapi investasi. Ada payung hukumnya juga, dia tuh udah tercatat di UU nomor 1 tahun 1970, lalu UU Ketenagakerjaan pasal 86 dan 87, sampai ke peraturan pemerintah PUPR nomor 14 tahun 2017. Oke, buat kalian yang dengerin, next time kita
next time kalau kalian parkir di mall itu coba lihat sekeliling dengan mata yang berbeda. Mungkin kalian bakal mulai notice dengan hal-hal yang selama ini luput dari perhatian. Nah, bener banget tuh. Jadi buat kalian stay safe lah, hati-hati terus karena bahaya tuh datangnya nggak nentu, bisa aja terjadi waktu kalian ada di mallnya atau bahkan di parkirannya. Nah, mungkin podcast kita tuh sampai di sini dulu kali ya. Makasih banget ya udah yang dengerin podcast kita. Sampai jumpa, jaga keselamatan dan jaga kesehatan. Bye. Bye. Allahu Akbar.